Halo teman-teman investor semuanya, sekarang kita sudah masuk ke dalam langkah terakhir untuk bisa sukses berinvestasi di saham. Saya ingin refresh sedikit 4 langkah pertama, yaitu pertama adalah mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pasar modal. Yang kedua adalah pelajari perusahaannya, karena di balik tiap saham itu ada perusahaannya. Yang ketiga adalah melakukan valuasi, ya, supaya kita nggak beli saham itu kemahalan. Yang keempat adalah manajemen, karena kita mempercayakan uang kita kepada manajemen sebagai investor pasif. Nah, di langkah kelima ini adalah langkah yang paling susah menurut saya, ya, dilakukan oleh kebanyakan orang, adalah bersahabat dengan waktu. Nah, maksudnya apa sih? Akan saya bahas ya di video kali ini. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu, dan juga bisa follow Instagram saya di Pesan Saham. Oke, jadi yang namanya investasi itu memerlukan waktu. Ya, jadi investasi itu sama seperti kita menanamkan bibit, lalu kita nunggu bibitnya itu untuk bertumbuh menjadi pohon yang besar. Investasi adalah seperti itu, yaitu menanamkan uang sekarang untuk bisa dinikmati di masa yang akan datang. Nah, cuman kadang-kadang orang salah nangkap gitu. Masa yang akan datang itu bukan 5 menit lagi, atau mungkin 10 menit lagi, atau mungkin beli pagi jual sore, ya. Bukan seperti itu ya konsep berinvestasi. Jadi investasi ini biasanya lebih ke jangka panjang, bisa di atas 1 tahun, bisa mungkin sampai 3 tahun. Jadi kita mesti punya mentality seperti itu terlebih dahulu. Walaupun pada faktanya, pada kenyataannya bisa jadi kita beli hari ini, minggu depan jual karena memang sudah mencapai fair value, itu bisa saja terjadi. Jadi kita masih punya mindset investasi itu memerlukan waktu, ya. Kita nggak bisa mendapatkan pohon yang begitu rindang, begitu besar dalam waktu yang sangat singkat. Saya akan memberikan tips-tipsnya kepada kalian semua, gimana caranya kita bisa bersahabat dengan waktu. Yang pertama adalah pastikan kalian sudah melakukan pekerjaan rumah kalian, yaitu melakukan riset. Ini merupakan langkah yang kedua dan langkah ketiga, yaitu kita mempelajari perusahaannya, apakah memang perusahaannya ini make profit atau tidak, produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu apakah memang bagus dan dibeli sama semua orang. Lalu yang berikutnya adalah kita melakukan valuasi terhadap perusahaan tersebut. Jangan sampai kita beli saham ini kemahalan. Kalau misalnya kita beli saham ini kemahalan, return yang akan kita dapat di kemudian hari akan menjadi kecil sekali. Jadi kita harus pastikan bahwa kita sudah melakukan pekerjaan rumah kita, yaitu melakukan riset. Know what you buy what you know. Yang berikutnya adalah miliki keyakinan bahwa investasi di pasar modal itu adalah yang terbaik. Ya, seperti kata Pak Low Keng Hong, beliau mengatakan bahwa saham is the best choice. Kalau misalnya kita meragukan sama instrumen saham, otomatis harga saham itu turun 1 atau 2% aja kita udah ragu. Ini sebenarnya saham memang benar-benar untuk berinvestasi atau tidak, ya kan? Sama seperti misalnya kita naik mobil. Kalau misalnya kita tidak punya keyakinan bahwa mobil ini aman untuk dikendalikan atau dipakai gitu, ya kita nggak bakal pede gitu nyetir mobilnya mau gimana pun juga. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa pasar modal itu bisa memberikan profit di dalam jangka panjang, bisa menjadi tempat investasi yang baik buat kita. Tips yang berikutnya adalah kita harus menggunakan uang dingin atau uang nganggur. Karena pergerakan harga saham kalau boleh dikatakan adalah random, ya. Jadi tidak bisa diprediksi, sama seperti tahun 2020 inilah, ya, yang namanya pandemi Covid-19 tiba-tiba terjadi begitu aja. Yang namanya resesi tiba-tiba datang terus pergi lagi, itu bisa aja terjadi. Ya, jadi kalau kita berinvestasi di saham, ya saham yang ada perusahaannya, itu nggak serta-merta harga sahamnya naik terus. Bisa aja tiba-tiba mengalami penurunan. Seperti di tahun 2020 ini, saham-saham perusahaan hebat, perusahaan besar, perusahaan bagus, semuanya mengalami koreksi, ya. Seperti Unilever, BCA, BRI. Nah, tapi pada jangka panjang, kalau memang mereka benar-benar bagus, harga sahamnya akan balik lagi, akan naik lagi, bahkan lebih tinggi di kemudian hari. Nah, ini cuma bisa dilakukan dengan menggunakan uang nganggur, ya.
Kalau misalnya uangnya kita bakal pakai minggu depan buat bayar uang sekolah misalnya, atau bulan depan buat bayar nikahan, ya mendingan jangan ya. Jadi pastikan uang yang kalian pakai untuk berinvestasi di pasar modal itu memang sudah kalian sisihkan untuk dijadikan investasi. Ya kalau bisa investasinya di atas 1 tahun, mungkin sampai jadi 3 tahun ya kan. Kalau misalnya uangnya mau kalian pakai buat operasional perusahaan kalian atau bisnis kalian, mendingan jangan masuk ke pasar modal. Karena sudah banyak banget kejadian harga sahamnya pas lagi turun, pas lagi mereka butuh uangnya. Akhirnya mereka harus jual rugi, terus bilang saham itu judi. Jadi ini salah satu quote dari Warren Buffett ya, the best investor di dunia ini ya. The stock market is a device yang mentransfer uang dari orang yang tidak sabaran ke orang yang sabar. Jadi buat kalian yang gak sabaran berinvestasi di pasar modal, hati-hati ya, karena pasar modal kalau menurut Warren Buffett itu adalah suatu tempat yang mentransfer uangnya dari orang yang gak sabar ke yang sabar. Oke, jadi ini benar-benar masukan yang sangat bagus banget dari Warren Buffett, dan kita harus bisa mencernanya dengan baik ya. Oke, jadi demikian dari saya 5 langkah untuk bisa sukses berinvestasi saham. Langkah pertama, persiapkan diri kalian terlebih dahulu untuk bisa siap berinvestasi di pasar modal. Yang kedua, jangan lupa pelajari perusahaannya. Pastikan perusahaannya bagus, menghasilkan profit bagi pemegang saham ya. Yang ketiga, lakukan valuasi. Gak ada valuasi yang akurat, tapi kalian harus melakukan valuasi supaya ada pegangan. Kalian belinya itu harganya kemahalan atau murah. Pastikan belinya di harga yang murah. Yang keempat, manajemennya kalian bisa percaya atau tidak. Kalau misalnya kalian nggak percaya sama manajemennya, mendingan jangan tempatkan uang kalian di sana daripada hilang, daripada kalian kepikiran nggak bisa tidur ya kan. Yang kelima adalah bersahabatlah dengan waktu, atau kata lainnya adalah sabar. Ya, investasi butuh waktu, butuh kesabaran untuk bisa menjadi hasil yang baik. Semoga video kali ini bermanfaat, 5 langkah sukses berinvestasi di saham. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di sini maupun di Instagram Pesan Saham. Jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel ini dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.